kita mulai dari yang paling tes dulu. Jadi dalam sirkuit neuron itu yang paling sering kalian ketemui yaitu konsep yang ini. Jadi kulit masuk serabut saraf aferen, kemudian keluar ke eferen. Oke. Jadi kita bahas secara gampang dulu. Jadi neurosirkuit itu terdiri dari sensorik, motorik. Oke, inputnya adalah sensor, yang dikeluarkan adalah gerakan atau motorik. Gitu. Apa aja sih sensor yang bekerja di tubuh manusia untuk bisa mendapatkan input neuron gitu. Nah, nanti kita akan bahas yang ini sampai sini. Oke. Nah, sensorik tubuh manusia itu dia punya 3 sensor utama sebelum masuk ke sistem indera. 3 sensor ini nggak akan bisa bekerja, nggak akan bisa mengaktifkan sistem indera, 5 sistem indera kalau mereka nggak matang. Ada taktil, usapan, kemudian ada proprioseptif, tekanan, pressure, kemudian ada vestibular atau keseimbangan. Jadi kalau kalian lagi duduk di burjo, terus loh kok dia nyenggol aku nih, dia geser dulu mejanya mas gitu, permisi dulu jangan langsung main nabrak, sakit nih gitu. Nah rasa itu muncul karena koordinasi dari 3 sensor ini, taktil, tekanan, dan vestibular. Karena kalian tahu kalau dia ngedorong, kalian duduk di antara teman kalian, kok lama-lama sesek ya, proprioseptif. Nah sensor ini semuanya berada di bagian luar dari superficial dari kulit, otot, tendon, sendi, badan otot. Nah semua mendeteksi itu, yang nanti terkoneksi oleh vestibular yang ada di kepala. Nah setelah 3 sistem ini bekerja, maka dia dapat mengaktifasi sistem indera gitu. Tadi kejadian kalian kedorong di meja, kalian pastikan itu mbak-mbak atau mas-mas dengan visual. Makanya muncul outputnya, digeser dulu mas, konfirmasi dulu kalau mau lewat dong, jangan main dorong aja gitu. Nah ini adalah kerja dari sensory circuitnya. Oke. Nah setelah diinput melalui jalur aferen atau jalur masuk serabut saraf tepi, masuk ke sistem saraf pusat atau jalur interneuron. Nah apa bedanya aferen, interneuron, dan eferen? Aferen jalur masuk, interneuron adalah jalur yang tanpa aferen dia mampu memplanning dan memproses sesuatu. Tanpa aferen dan eferen, jadi dia khusus batang otak sama otak aja, dia sudah bisa menjalankan satu aktivitas gitu. Cuman tidak seperti siklus ini gitu. Seperti apa aktivitasnya? Aktivitas refleks itu dipegang sama mereka-mereka yang di pusat ini. Nah, saraf pusat terdiri dari medula spinalis, kemudian ada korteks cerebri sampai dengan otak besar. Nah, kita masuk ke saraf tepi, penginput, kemudian melapor di interneuron. Nah, disitulah jalur-jalur ini terbentuk. Dia mau kemana nih? Informasinya, informasi suhu kemana? Gitu. Informasi panas kemana? Dingin kemana? Kemudian lapar kemana? Ke otak bagian mana? Terus untuk ngobrol kemana? Bahasa kemana? Terus lari kemana? Jalan kemana? Gitu. Nanti dia akan memiliki jurusan yang disebut dengan tempat terminal akson. Terminal akson. Nah ini nanti dia contohnya. Terminal akson. Nah, terminal akson. Dari terminal akson ini dipindahin. Jadi sel neuron satu dengan sel neuron yang lain
itu akan saling berhubungan melalui sinapsis. Oke, terminal akson ketemu dengan sel neuron lain. Nah, terjadilah sinaps perpindahan dari dari neurotransmitter. Nah, proses ini disebut dengan proses sinapsis, perpindahannya gitu terus sampai ke otak. Jadi aferen, interneuron, eferen, mereka semua memiliki sel neuron. Nah, sel neuron ini kalau dilihat apa yang mereka antarkan di sini adalah zat kimia, gitu. Kalau kalian lihat tanpa di zoom, tanpa dibedah terlalu dalam, itu ion listrik, ion positif dan negatif. Oke, kemudian di input. Nah, di sini yang menentukan informasi itu beri feedback atau tanggapan atau enggak. Iya dong, gitu. Kalian di sini kalian input dari kulit. Wah, ini panas banget pas upacara nih. Diinput ke sini. Ya udah cari tempat teduh, gitu. Oke. Nanti sistem indera laporin bahwa ada sekitar 15 meter tuh tempat teduh atau panitia. Karena udah mulai ini nih, udah mulai terancam. Semua metabolisme udah mulai kencang, udah panas, udah keringatan, bisa pingsan nih. Akhirnya kalian jalan. Jalannya itu munculnya di output, gitu, kontraksi otot atau gerakan motorik, entah itu motorik kasar atau halus. Ini secara singkat tentang sirkuit neuron sirkuit dan neuron fungsi atau function. Nah, sekarang kita masuk di dua contoh dari cara kerja neuron dengan contoh yang beda-beda. Yang pertama itu ada sistem neurotransmitter. Oke, sistem neuron transmitter, NTM, neurotransmitter itu terbagi dua. Jadi ada yang eksitasi, ada yang inhibisi. Neurotransmitter eksitasi dan neurotransmitter inhibisi. Jadi bedanya apa? Oke, neurotransmitter eksitasi berarti dia sampai out, sampai exit. Oke, satu informasi diproses sampai ada gerakan motorik. Dari input sensorik sampai ada kata perintah untuk gerakan motorik. Itu namanya neurotransmitter eksitasi. Kalau inhibisi, neurotransmitter yang nge-saving aja, bahkan tidak memberikan respon sekecil apapun. Oke. Nge-saving ini terjadinya di sel neuron. Sel neuron yang ada di saraf tepi bisa, di interneuron juga bisa. Oke, setelah informasi itu nyampe di saraf tepi, dioper, udah sampai ke batang otak, neuron di batang otak, dia nggak penting informasinya, udah nggak usah diterusin ke otak, ya udah, gitu. Jadi dibiarin aja. Jadi peristiwa ini terjadi di semua bagian neuron. Jadi mereka memiliki wewenang untuk menyeleksi. Sebagai apa tujuannya? Yang inhibisi untuk memelihara fungsi otak. Contoh kasus, kalian kepleset terus kuku jempolnya kelupas. Ya sehari 2 hari minum obat oke, masih nyerinya udah nggak ada. Tapi seminggu kemudian paha kalian sakit, jalan udah, kok malah paha yang sakit, gitu. Oke, itu adalah reaksi inhibisi, gitu. Inhibisi, reaksi yang tidak kalian sadari tapi dia memblok di area itu aja. Kok kalian nggak sadar? Iya, karena nggak perlu lapor ke otak, nggak sampai ke otak dia, karena dia yang berwenang. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk tidak membebani otak, biar kalian bisa kuliah, bisa apa. Jadi tidak ada laporan nyeri setiap saat yang mengganggu pikiran.
gitu. Nah, itu reaksi inhibisi. Nah, hal ini kalian sering kenal dengan kontraksi kompensasi. Jadi kompensasi kontraksi itu nggak bisa di handle sendiri, jadi nggak bisa dikendalikan. Itu terjadi sebagai refleks inhibisi terhadap nyeri. Nah, ini hubungannya dengan neurotransmitter inhibisi nanti. Oke, kalau neurotransmitter eksitasi, ya dia memfasilitasi aktivitas yang memiliki urgensi dan bermakna untuk bertahan hidup, untuk kelanjutan hidup. Nah, itu pasti dia akan gerak, apapun stimulusnya pasti akan diterusin. Oke, jadi informasi sensorik ini bayangannya diterima oleh si dendrit. Nah, dendrit ini input masuk ke nukleus, nah diolah di sel1. Oke, dalam bentuk mielin ini nih di jalur akson. Di sini namanya jalur presinaptik. Jalur presinaptik. Nanti sampai sini ngantri, tibalah dia di terminal akson. Jadi kita masuk di neurotransmitter eksitasi dulu. Keduanya ini dia memiliki 3 tahapan. Eksitasi dan inhibisi ini dia punya 3 tahapan. Yang pertama adalah neurotransmitter sampai pada terminal akson. Yang kedua, aktivasi reseptor. Jadi dia sampai, kemudian dia mengaktifasi reseptor. Kemudian yang ketiga adalah penghentian efek neurotransmitter. Oke, kita masuk di neurotransmitter eksitasi. Nah, bagian satunya adalah sel fasial atau informasi neuron yang terbungkus oleh fasial atau kulit itu sudah sampai pada terminal akson. Nah, disebut dengan sel neurotransmitter. Sudah sampai di ujung sini. Oke. Kemudian dia berikatan dengan reseptor kanal ion. Di sini Ca2+. Nah, Ca2+ ini karena dia berikatan reseptornya, kebuka, dan dia masuk ke sini Ca2-nya, masuk ke dalam, membanjiri terminal akson, berikatan dengan kulit-kulit atau dinding fasial dari si neurotransmitter selnya. Nah, akibatnya dindingnya hancur, isi dari sel neurotransmitter keluar. Nah, banyak sekali informasi neuron yang keluar. Nah, proses ini disebut dengan proses depolarisasi pada tahap 1. Nah, keluarnya isi dari sel neurotransmitter yang membawa informasi-informasi neuron yang disebut dengan zat kimia neurotransmitter. Ada 2 zat kimia yang kita ambil sebagai contoh dari ribuan informasi neuron. Yang pertama adalah asetilkolin dan GABA. Asetil dan kolin dan GABA. GABA nanti untuk neurotransmitter inhibisi, kita ambil asetilkolin untuk neurotransmitter eksitasi. Oke, ini adalah tahap 1-nya, hancurnya dinding fasial dari sel neurotransmitter, menguat, berikatan dengan reseptor ion Ca2+ di sini juga. Oke, di ujung dari terminal akson, yang mengakibatkan terbukanya reseptor-reseptor yang ada di terminal akson. Nah, tahap 2-nya asetilkolin berikatan dengan reseptor Ca2+, kemudian mengakibatkan reseptor ini kebuka, Ca2+ memfasilitasi untuk asetilkolin masuk melewati terminal akson menuju ke kanal ion. Oke, itu tahap 2-nya.
tahap 2. Nah, sudah sampai di sini asetil dan kolin. Asetil dan kolin adalah informasi neuron yang didapat dari sensorik tadi, kemudian dibungkus oleh zat kimia yang didapat dari proses kimiawi yang kalian dapat. Proses kimiawi itu bisa didapat dari proses metabolisme pencernaan. Oke. Sampainya asetilkolin pada kanal ion. Nah, mengaktifasi kanal ion Na2+ yang ada di sini. Nih, Na2+. Jadi dia kebuka ngeluarin Na2+ membanjiri kanal ionnya. Oke. Jadilah dia di situ disebut kanal ion Na2+. Setelah membanjiri, Na2+ ini berikatan dengan si asetilkolin dan mengarah untuk bereaksi juga dengan reseptornya, dibawa masuk ke dalam reseptor. Nah, disinilah dia memilih jalur informasi yang dia butuhkan. Dia mau ke suhu, mau kemana, atau mau ke lari, kontraksi otot, mau nulis, atau mau berbicara curhat dengan temannya, dia akan milih informasi ini akan diteruskan ke jalur mana. Makanya di sini disebut terminal akson, karena di terminal itu dia akan nyebar ke jurusan-jurusannya. Nah, ini tahap 2-nya, dia berikatan dengan Na2+ dan masuk ke reseptor Na2+, melewati reseptor dan masuk ke jalur postsynaptic density. Nah, berhasil dipindahkan ke jalur neurotransmitter. Nah, proses ini berlangsung sangat cepat. Jadi kalian megang langsung sampai ke otak dia. Nah, kenapa kita ngambil contoh asetil dan kolin? Karena asetilkolin itu adalah zat kimia yang membawa pesan untuk mengkontraksikan sel-sel otot. Makanya dia bisa jadi eksitasi. Oke. Nah, proses ini akan berlangsung sampai dengan kata trisol. Kata trisol itu kata cukup. Informasi ini akan terus diinput sampai dengan kata cukup. Kalian mau minum. Nah, setelah selesai minum cukup atau trisol. Nah, bayangkan kalau nggak ada kata trisol, kalian ngambil lagi, minum lagi, ngambil lagi, minum lagi. Gitu. Jadi malah kacau jadinya. Oke? Atau bayangkan tiba-tiba dia setelah minum udah imsak masih minum aja nih. Itu bukan error ininya ya, mungkin ya, sengaja aja. Oke, jadi sampai dia muncul proses yang disebut trisol atau cukup. Nah, setelah proses cukup, maka kita lanjut ke tahap 3, yaitu menghentikan reaksi dari neurotransmitter. Apa yang disebut dengan reaksi neurotransmitter? Nah, reaksi dari neurotransmitter itu adalah terbukanya seluruh reseptor-reseptor ion yang ada di terminal akson dan postsynaptic density. Nah, itu semua udah kebuka dan nggak bisa dibiarin terbuka karena nanti akan ada penyeleksian lokal juga tentang informasi itu, disebut dengan neurotransmitter inhibisi. Itu nggak bisa dia diteruskan begitu aja. Nah, biasanya proses di tahap 2 ini dikenal dengan EPSP. Ini ada nanti mungkin istilahnya di ujian nih. EPSP ya, excitatory prosynaptic potential. EPSP. EPSP, excitatory prosynaptic potential. Oke, kemudian masuk ke tahap 3, yaitu tahap menghentikan reaksi dari neurotransmitter. Pada neurotransmitter eksitasi itu dibagi menjadi 2 jenis penghentiannya. Yang pertama adalah jenis neurotransmitter degradasi atau menghentikan reaksi dari neurotransmitter dengan cara mendegradasi reseptor-reseptor yang ada. Nah, ini dia membutuhkan enzim namanya enzim Lenstra.
untuk membantu proses degradasi ini. Nah, semua reseptor yang kebuka tadi bereaksi dengan enzim Nernst-Russell lalu menutup dan lengket lagi, sehingga ion-ion seperti Na2+ itu sudah tidak bisa membanjiri kanal ion atau memfasilitasi berpindahnya informasi ke post synaptic density gitu. Jadi dia tetap ketahan di situ. Oke. Selanjutnya kemudian terjadi pengambilan kembali informasi yang sudah keluar di terminal akson, run up, jadi dibawa naik lagi ke presinaptik informasinya. Jadi informasi apapun itu yang sudah di depolarisasi di area terminal akson itu dikumpulin, dibawa lagi ke presinaptik lagi, gitu, menunggu informasi lanjutan lagi yang akan diteruskan. Jadi gitu untuk contoh dari neurotransmitter eksitasi. Nah, diteruskan itu nanti bisa jadi gerakan misalnya tergantung dari stimulus yang didapat dari sensori. Stimulusnya misalnya dia mendengar suara dan merasakan getaran, dia bangun langsung berdiri. Nah, itu outputnya. Dia lari apa enggak, si indra akan mengkonfirmasi dulu, suara apa itu, nyari informasi. Terus dibilang bom, itu lari, padahal lagi makan tuh. Terus kalau dibilang oh ban mobil, oh makan lagi gitu. Atau itu balon anak ibu kosan, oh apalagi. Kalau bisa dia makan habis itu langsung tidur gitu, saking ininya nggak masalah gitu. Oke, kita lanjut ke neurotransmitter inhibisi. Jadi ada 3 tahapan lagi yang sama persis. Jadi tahapan pertama, sel neurotransmitter sampai pada terminal akson, bereaksi dengan reseptor ion, nah mengakibatkan ion Ca2+ masuk ke dalam terminal akson dan terjadilah reaksi depolarisasi di mana rusaknya dinding-dinding fasial. Sama persis kayak yang pertama tadi. Oke. Terjadi kerusakan dinding sel fasial atau dinding fasial dari sel neurotransmitter yang mengakibatkan zat kimia yang ada di dalamnya mengurai keluar dan mencari reseptor-reseptor yang menjadi tempat untuk dia berikatan. Nah, hal ini berbeda dengan tahap 2-nya berbeda dengan tahap 2 pada neurotransmitter eksitasi. Hal yang sama itu di tahap 1. Oke, sama-sama menstimulus ion Ca2+ untuk membanjiri terminal akson. Kemudian di tahap 2 harusnya dia berikatan dengan reseptor Ca2+ masuk ke kanal ion, kanal atau sungai di antara terminal akson itu. Oke. Tapi dia nggak bisa karena syaratnya secara konsisten dia harus berikatan dengan Ca2+. Gitu. Nah, yang terjadi pada neurotransmitter inhibisi, begitu dia terurai, zat kimia yang kita ambil adalah GABA, dia tidak dapat menghasilkan Ca2+ secara konsisten, malah menutup reseptor ion Ca2+, sehingga Ca2- itu hanya itu yang tersedia di terminal akson. Jadi hanya Ca2-, sehingga reseptor-reseptor yang diharapkan untuk membuka sehingga dia bisa masuk ke kanal ion nggak bisa. Sehingga disinilah disebut dengan inhibisi, proses menyimpan informasi atau inhibitory prosinaptik potensial. Jadi inhibitory prosinaptik potensial di tahap 2-nya. Oke. Jadi informasi GABA tadi, entah itu dia bawa nyeri yang tadi
nyeri luka, dia laporan terus, tapi kok dia tidak berbekas gitu. Yang berbekasnya adalah proses terjadinya luka, tapi bagaimana luka itu membengkak, berair dan lain sebagainya itu nggak berbekas, karena proses itu di skip sama sistem neuron, skip untuk menjaga fungsi otak tetap konsen untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki urgensi, seperti kalian mau kuliah, mau planning, mau ke pasar, mau kemana. Malah kalau dikasih nyeri terus, malah nggak sempat mikirin yang lain karena nyeri terus gitu. Oke, jadi itu fungsi dari inhibisi. Kemudian jadi pada saat CA2-nya muncul, maka GABA nggak bisa keluar. Nah, di situ disebut dengan inhibitory prosinaptic potential. Apalagi dia nggak akan mungkin bisa sampai trison, karena dari situ saja sistemnya langsung terhenti. Jadi langsung secara otomatis masuk ke tahap 3, yaitu penghentian efek dari neurotransmitter. Dimana untuk GABA ini sel-sel neurotransmitter bahkan yang sudah depolarisasi dengan CA2+ di awal tadi semua ditarik ke presinaptik. Oke, jalur presinaptik. Jadi disimpan di luar. Nah, informasi-informasi tadi yang ditarik di jalur presinaptik akan dikeluarkan, akan dibuang jika tidak diperlukan melalui sistem refleks primitif. Refleks kalian tidur tiba-tiba tangan melayang gitu. Kalian nulis seharian, pas tidur ini gerak sendiri, gerak sendiri, karena masih ada informasinya, sisanya masih banyak, jadi harus dibuang. Supaya apa? Supaya fungsi dari neurosirkuitnya kembali gitu. Terus nah, proses penarikan kembali informasi di tahap 3 ini disebut dengan reactive information. Jadi diambil secara reaktif, ditarik kembali ke presinaptik gitu. Itu kemudian apa dia? Udah nggak ada lagi. Ada pertanyaan? Oke, jadi proses inhibisi nanti di semester berikutnya kalian akan lebih mengenal dengan istilah proses terjadinya gerakan kompensasi. Nah, kompensasi itu alasannya untuk apa sih? Karena di neuron terjadi inhibisi informasi, jadi ditahan di situ. Jadi kontraksi otot yang muncul adalah sebagai refleks pertahanan, bukan perintah motorik untuk berjalan atau refleks yang disadari, refleks bertahan gitu. Refleks kontraksi otot itu beda. Refleks itu kalau di sistem tubuh manusia itu ada sistem imun yang menghasilkan sel darah putih. Kalau di neuron itu ada refleks gitu. Refleks bertahan yang menjaga tetap waras dia itu ya refleks. Jadi kalau orang stroke, sebagian sirkuitnya hilang. Jadi di otak itu ada sel yang mati kalau di ronsen, di sebelah kiri misalnya, sebelah kanan lumpuh. Oke, berarti sirkuit kanan hilang. Nah, hilangnya sirkuit kanan ini bukan berarti tangan kanan, kaki kanan ini loss total, tapi dia masih dihandle sama refleks. Makanya muncul istilah-istilah spastik, kekakuan. Dan kekakuan itu nggak akan mungkin ekstensi kayak gini. Pasti dia ke pola fleksi, pola refleks. Nah, pola refleks itu acuannya dari mana? Dari janin. Nggak ada bayi itu tiba-tiba langsung rebahan kayak gini. Dia tuh pasti fleksi. Kenapa? Karena tidak memungkinkan untuk rebahan dia untuk lurus ekstensi. Perut ibunya cuma segitu, kecuali di perut gajah mungkin iya. Nah, tapi kalau di perut ibunya dia udah segitu aja, ibunya udah ngos-ngosan.
paru-parunya udah ketekan, terus ususnya udah ketekan, apalagi kalau dia terlentang. Nah, jadi pola primitif itu ke arah fleksi. Orang cedera lebih kuatnya ke fleksi udah pasti, jadi nggak perlu dilatih ke fleksi yang utama, tapi ekstensinya dulu supaya balance gitu konsepnya. Jadi pola fleksi itu adalah pola primitif dari refleks. Jadi semua hal-hal bagian tubuh kita yang kehilangan sirkuit nanti tidak terjangkau lagi sinyalnya, maka akan dibawa ke pola fleksi oleh si refleks sebagai saving, lebih save dulu supaya nggak rusak, supaya nggak dislokasi, rheumatoid atau apa di situ. Tapi kalau atrofi udah pasti, gitu. Jadi cuma kaku, makanya orang stroke tuh dia bawaannya ke dalam, ke arah fleksi. Gak mungkin dia ke arah ekstensi, nggak bisa dong. Itu yang ada dia jalan nampolin tembok, gitu. Terus kalian bilang, ayo pak, dilurusin tangannya, dilurusin. Dia udah berusaha lurusin, namanya juga di luar jangkauan. Ini kan refleks. Refleks itu bagian pertahanan. Jadi luar kendali si otak, gak bisa diperintah sama si otak. Nah, kenapa refleks itu bisa menjadi matang? Karena dia sudah menguasai dengan jalur-jalur sinaptik yang terhubung satu sama lain, disebut dengan neurosirkuit. Gitu. Makanya kadang bisa diloskan, direlaksasi, kadang bisa kita kendalikan sesuai keinginan gitu. Tapi kalau masih belum bisa dikendalikan, berarti dia masih murni refleks. Nah, itu yang terjadi di anak-anak bayi. Dia nggak tahu kakinya dia sampai ke muka orang lagi tidur, dia nggak tahu. Tarik kakinya, dia nggak ngerti anak bayi kok gitu, masih refleks dia pakai. Tapi nanti reaksi itu lama kelamaan dia bisa kendalikan. Nah, sesuka hatilah dia pakai itu. Gitu. Terus saya ingat-ingat dulu. Apa lagi ya? Jadi untuk praktikumnya kalian gambar ini, terus gambarnya di buku masing-masing aja. Terus boleh gambar dan beri keterangan namanya. Nanti maju menceritakan dua hal tadi, neurotransmitter eksitasi dan inhibisi. Nah, eksitasi itu proses neurotransmitter sampai kontraksi otot muncul kan. Nah, inhibisi itu yang tidak ada kontraksi otot, tapi maknanya apa, gunanya apa tadi itu? Untuk memelihara fungsi otak. Gitu. Terus apa lagi ya? Gambarnya itu nanti dikasih keterangan kayak dendrit, Boleh. gitu. Boleh. Yang dinilai kan ini penjelasannya, ceritanya. Ada pertanyaan lagi? Transmitter itu kan penghubung antara sel dan sel kedua. Neurotransmitter bukan. Neurotransmitter itu adalah proses transmisi. Yang penghubung itu proses sinaptik tadi itu. Yang saya lingkarin itu loh, proses sinaptik. Tuh. Jadi ada dia menghubungkan, terjadilah perpindahan sinaps informasi. Nah, proses keseluruhan ini disebut dengan transmisi neuro atau neurotransmitter. Seluruh semuanya jalurnya. Gitu. Terus ada lagi? Pak, itu yang bawah dulu apa yang atas dulu tuh Pak? Prosesnya dari yang kulit itu dulu berarti yang pertama Pak. Iya. Berarti yang kulit itu nanti baru yang ke dendritnya yang di atas itu. Jadi sebenarnya yang umum tuh ini sirkuit ini umum nih. Ini yang umum. Jadi kita masuk ke jalur aferen atau ke jalur interneuron, kita zoom masuk ke selnya. Nah, itulah prosesnya tadi. Jadi terserah mau di bagian mana.
yang penting di sel neuron atau di sel saraf. Maka informasi itu atau bagaimana sirkuit itu berjalan gitu. Dari aferen, interneuron ke eferen. Kan sirkuitnya itu secara umum. Nah, kita pilih salah satunya aja. Bagaimana sih informasi itu berpindah? Ada dua tipe, dua jenis, yaitu eksitasi dan inhibisi. Gitu. Jadi kita nggak ngambil di aferen aja, di semua. Jadi cara kerjanya kayak gitu. Nah, proses itu berlangsung sangat cepat. Dia nggak butuh 1 detik, nggak butuh. Jadi kalian, waduh ini lagi nyatat nih misalnya, habis tintanya, terus dosennya lagi terangin, terus tangan kalian nyari tas, nyari dapat pulpen, buka nyatat lagi. Nah, kalian tahu pulpen dan teksturnya seperti apa, bentuknya kayak gimana, dan tahu itu tas kalian dari memori, kemudian tahu teksturnya itu dari memori dan tidak perlu terkonfirmasi gitu. Itu sudah punya memorinya, sudah pernah dilaporkan ke otak tentang bentuk pulpen. Yang laporin siapa sih? Ini si ekstasi tadi. Jadi contoh kalian di parkiran datang kuliah. Bagi yang datang tepat waktu, misalnya dia lewat dari samping gazebo itu, dia parkir, dia lewat di belakang gazebo atau depan gazebo. Banyak temannya, mau kemana? Ngobrol dulu dia. Nah, ini yang buat yang telat nih, datang parkir, pas dulu ini temannya bilang dosennya udah datang, itu cepetan. Dia baru mau parkir motor, terus dia buru-buru. Terus teman-teman yang duduk gazebo manggil, apa gitu. Dia udah jawab apa gitu. Terus dia jalan langsung lurus ke gedung A, masuk kuliah. Nah, setelahnya ketemulah lagi di gazebo, kalian udah selesai kuliah. Tadi dipanggil kamu lupa kunci motor loh. Nggak ada. Lah, kamu udah jawab apa tadi? Nggak ada. Jadi nggak di-saving sama otak, karena dianggap nggak penting, karena urgensinya dia telat. Nah, itu yang dibilang inhibisi, cuma inhibisi doang. Jadi tanpa makna dia bilang apa, atau dia ngelihat gitu, nggak di-save. Informasinya masuk, cuma langsung di inhibisi. Nah, bayangkan kalau informasi kayak gitu, kalian respon, dia udah nggak kuliah, pasti udah ngobrol gimana gitu. Malah kalian yang lebih khusus lagi duduk sambil gimana. Gitu. Tapi kalau siklusnya kebalik, nah itu orangnya tuh yang masalah. Jadi stimulus yang nggak penting dia tanggapin, yang penting dia abaikan. Nah, itu orangnya. Gitu. Jadi topik ini itu adalah cara melihat keluhan. Jadi sebelum kalian masuk ke analisis, nah kalian lihatnya kayak gini. Di jalur aferen atau eferen yang bermasalah. Oke. Kalau misalnya di aferen, coba cek sensoriknya, gitu. Input sensorik sudah bagus. Oh, berarti dikasih stimulus sudah rutin, sudah 6 bulan. Sampai nggak ke otak? Nggak sampai. Makanya tonusnya atau input ion yang ada di serabut saraf itu tidak tersalurkan dengan stabil pada area tungkai yang bermasalah, karena dia cedera lutut. Otaknya sudah mengecil, kendor. Berarti tonusnya atau ion di dalam serabut sarafnya tidak balance gitu. Tapi stimulus dia terapi sudah 6 bulan, dikasih latihan apa-apa kok nggak naik. Berarti dia ada masalahnya di jalur aferen atau eferen. Ya pasti di aferen. Cuman kita pastikan di sensoriknya tadi dia nggak ada masalah. Berarti dia kalau nggak di proses eksitasinya yang bermasalah nih.
Jadi semuanya diinhibisi, ditolak. Berarti di proses eksitasi, gimana kita berikan alasan yang tepat supaya bisa dianggap asetylkolin gitu loh, atau mencukupi syarat menjadi asetylkolin informasi yang kita kirim nantinya. Nah, itu yang kalian setting di pasien kalian. Contoh kasus, jadi klinik ini dulu Irfan Bahdim sama Rizky Pora datang. Rizky Pora, Irfan Bahdim udah hampir 1 musim sudah treatment sampai di Jakarta itu sudah sampai berbulan-bulan. Begitu sudah dinyatakan udah nih balik lagi ke lapangan, dia baru mau start jogging, kembali cedera. Waktu itu kasusnya hamstring injury. Dia lari baru berapa langkah langsung terjadi cedera, nyeri. Akhirnya dibawa ke sini ketemu saya. Saya cek, atrofi lebih kecil dari paha yang sehat. Terus riwayatnya kita asesmen, sampai tanya riwayat 6 bulan yang lalu. Kami dari Jakarta Pak, di Jakarta hampir setahun, hampir 1 musim kita treatment. Oke. Semua jenis latihan sudah dikasih, latihan beban, semua program gym juga udah jalan, tapi nggak ada perubahan. Oke, saya bilang, gimana Pak Jafar ini bisa selesai 1 minggu? Bisa, asal ada uang 3,5 juta, saya bilang. Iya dong, 1 minggu ya, 1 minggu tapi saya hanya ambil 6 hari, saya bilang, atau 4 hari ya, saya mikir 5 hari deh, 5 hari negosiasi. Ya udah, mau berapapun harinya 3,5 juta, kalau ada duitnya kita jalan. Gitu dong. Ya karena kita sekolah loh, kita sekolah mahal. Jadi kalau kalian si kelasnya bukan dukun, kita bukan. Kita sekolah pakai modal. Jadi kalau OIV itu ngasih tarif basic, ya kita jangan lebih rendah dari basicnya. Kalau bisa lebih tinggi. Nah itulah pasar kalian. Gitu. 3,5 juta 1 minggu ya. Deal sama manajer, deal. Udah. Saya cuma membangun sistem eksitasi. Saya nggak ngapa-ngapain, cuma duduk, pasangin times bed sama mahasiswa profesi. Ya Pak, terus diapain? Ambil bed Mulligan, ikat di pinggang kamu, ikat di betis dia, suruh dia fleksi, kamu tahan statik kontraksi 20 kali. Hitungan tahanannya Pak, ikutin rules stance-nya. Saya ngatur dosis stance-nya. Dah 20 menit dah. Saya duduk-duduk nyatat, evaluasi, cuman mikir doang gitu. Itu 3 hari langsung hipertrofi lebih gede dari paha ininya. Terus hari kelima kita screening power 3 meter dia sekali loncat, si Rizky Pora. Terus agility dia langsung tembus ke excellent, cuman berapa detik gitu hexagonal. Harusnya di excellentnya itu 11 detik, dia tuh bisa lebih cepat dari 11 detik, 9 detik ya. Itu saya langsung, oh ya ini udah pasti program 3 jutanya, saya telepon, tinggal dilunasin, iya. Nota invoice-nya dikirim Pak, oke, langsung dikirim sama admin. Kalau udah clear, terus saya balikin, pelatihnya nggak mau ngelatih si Rizky Pora, takut cedera lagi. Saya bilang langsung jogging sendiri aja, ikutin ekor teman-temannya. Kalau cedera langsung kesini lagi. Siap abangku katanya, saya nggak mau. Jadi sampai sekarang dia masih WA saya, masih WA, kadang Instagram. Jadi saya bikin story apa? Lagi di mana nih abang? Katanya di Bali. Aku juga di Bali. Nah, akhirnya dia main lagi sampai sekarang jadi top score. Barito. Ya di Barito, kapten lagi. Tanya aja tuh di DM. Pernah ke Unisa nggak bang? Gitu. Karena abang dulu. Pernah nongkrong sama Pak Jafar di Burjos itu nggak? Pernah disuruh pergi beli ininya Pak Jafar belum? Jajannya. Beliin jajan dong, siap.
pakai motor beat dia. Saya udah capek nih. Sebenarnya capeknya tuh capek mikir. Nah, cara mikirnya tuh pakai kayak gini. Jadi kalian lihat, kok otot semua input sudah terjadi, tapi dia ada memori muscle-nya nggak tentang latihan ini? Nggak ada. Kalian lihat kontraksi, kok nggak muncul kontraksi? Berarti dia ada di eksitasi jalurnya nih. Jalurnya kalian nggak bisa deteksi dia ada di aferen atau di mana, kecuali memang sudah terdiagnosa sarafnya putus atau rusak. Tapi kalau orang sehat kayak gitu datang, nah Ivan Vadim itu setelah Skipora sama kasusnya udah atrofi, dia sampai datang fisioterapi dari Belanda. Nah pas ketemu saya sama, saya jawab 3,5 juta deal. Tapi 4 hari ya, saya nggak ada waktu soalnya, saya bilang harus ngajarin mahasiswa saya tuh yang ngantuk-ngantukan di kelas. Nggak apa aja. Terus dipegang sama mahasiswa profesi, udah kamu latihan statik. Nah saya biasa pakai bel, pakai teraben, pakai bola gym. Nah dia pakai pahadiah, lawan-lawan keren dia. Bukannya ini malah diketawain sama Ivan Vadim. Nah setelah itu 4 hari nih, 4 hari dia udah, belum saya screening tapi udah oke. Kalau di Skipora itu hari kelima kita screening, hari ke-6 kita screening udah bagus. Ivan Vadim manajernya minta 4 hari aja. Ya udah 4 hari sudah bagus, powernya sudah, dia 2 meter berapa, 30 cm dia di stroke service ini, di ruangan terapi latihan sana yang gede. Kita screening semua udah, ternyata dia mengundurkan diri di hari itu. Jadi sebelumnya ada pertandingan di PSS Sleman, dia keluar mengundurkan diri. Terus dia pindah ke Persis Solo. Ternyata habis dari visio di Indonesia, dia nyetak gol tuh di Solo. Sehari atau 2 hari setelah ketemu saya itu nyetak gol, dan kok nggak kambuh dia mainnya gitu. Yang selama ini di Sleman dia nggak dimainin karena dia kambuh-kambuhan hamstringnya. Padahal Sleman yang bayar saya, nah yang nikmatin Solo gitu. Cuman Sleman tuh banyak mafia sepak bola. Jadi si Ivan Vadim dia nggak bisa menetap di mana-mana karena dia langsung ngekat sepihak PSS Sleman. Akhirnya dia milih untuk tidak bermain bola dulu sekarang. Gitu. Yang masih bertahan ini si Rizky Pora, karena dia nggak banyak akal. Setelah sembuh dia main di sana. Kemarin cedera, dia bilang, bang saya cedera nih, cedera hamstring lagi. Enggak, udah nggak pernah kambuh, malah retak ini sekarang. Kok bisa retak? Serenang bola bukan kaki orang kamu tendang. Biasa, kanan tinggi permainan gitu. Enggak sampai matanya kaki. Jadi itu yang contoh di mana pemahaman ini menjadi kunci atau pintu masuk biar ketemu solusi gitu. Bukan hanya Rizky sama Ivan Vadim, karena 2 sosok itu yang kalian lumayan bisa kalian ingat. Tapi kalau saya bilang ketua pemenangan Jokowi 2019, kalian pasti nggak tahu. Nah itu jadi pasien saya juga, atrofi fleksi knee-nya nyangkut di 30 derajat, dia nggak bisa full ekstensi. Jadi bentuknya tuh siku gitu dia datang. Nah sekarang sudah lari orangnya. Nah proses asesmen, diagnosa, perencanaan itu nggak sesederhana itu. Contoh ini aja kalian udah baru 2 contohnya nih. Tadi saya jelasin, waduh, kalau jelasin semua aja kadang saya juga sampai ngantuk. Saya jelasin, saya ngantuk gitu. Apalagi yang dengerin. Ini cuma 2, eksitasi sama inhibisi. Saya ngambil yang paling dekat dengan fisioterapi.
Dia nggak jauh-jauh kalian mikirnya. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Tidak. Ya. Nanti udah mau makan siang ya. Wah, sama-sama. Oke. Jadi itu praktikumnya, nanti disiapin gambarnya di buku masing-masing. Mau bukunya kecil, mau gede juga, yang penting ada gambarnya. Kalian bisa nyeritain. Nah, kenapa harus ada gambar? Karena saya nggak bisa masuk di pikiran kalian untuk melihat gambarnya di dalam. Jadi saya harus lihat kalian, oh ini gambar, dia ngomongnya tentang apa. Gitu. Nah terus, jadi untuk pelajaran yang kayak model kayak gini nih, yang perlu kalian ketahui tipsnya itu, ambil topiknya, hilangin skill lab-nya atau SL berapanya, di copy, di paste ke bagian search-nya YouTube, Google atau apa. Kalian search aja udah. Nanti yang muncul kalau dia tulisan, pilih dulu yang sederhana dulu. Gak usah yang terlalu banyak ilmiahnya. Setidaknya kalian baca tuh kalian bisa mencerna. Nah itu kalau bacaan. Tapi kalau video, pilih yang durasinya pendek-pendek dulu, 4 menit. Jangan yang 1 menit. Itu nggak ada maknanya. Kadang kalian, wah ini dia ngomong kayak ini alasannya apa? Nggak tahu. Ya udah, itu video 1 menit, 4 menit sampai 8 menit. Karena di durasi itu kira-kira kalian bisa bertahan untuk konsen. Tapi kayak 20 menit, 15 menit itu kayaknya udah kacau pikirannya. Matanya nonton tapi pikirannya udah makan apa sekarang makan apa gitu. Tapi matanya masih ngelihat HP gitu. Ininya udah kemana, udah makan Ngomong apa. apa isinya ya? Nah itu bagian ada duit. Kalau nggak ada duit, kirim dong. Perasaan udah di WA, coba malah ngeliat WA dulu. Oh udah dikirim kok. Udah dikirim terus senyum-senyum sendiri. Belum dikirim tiba-tiba demam. Jadi video kayak gitu tuh nontonnya sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Nah setelah bangun tidur ini yang bagus nih untuk yang hidupnya ada tekanan keuangan, tekanan tugas. Pas bangun tidur tuh kan masih nge-recall, masih manggil ingatan. Iya, pasti gitu nanti beberapa menit kemudian. Iya belum tugas ini bangun. Nah pas bangun tidur, pas nyantai masih kosong, nah itu dikasih masukkan materi-materi kayak gini. Biar dia di-save dulu sama otak. Biar belum terdistrak sama informasi neuron yang lain gitu. Itu caranya. Belum ada teman kalian yang cerewet di sebelah belum bangun. Jadi kalau dia udah bangun, suara dia semua sampai dalam lemari buka suara dia, saking berisiknya. Iya, Pak. Kayak gitu. Oke, itu aja pesan saya. Ini pada puasa apa enggak? Apa enggak, Pak? Bangla Pak Aisyah Pak. Oh dia lemes ya. Ya, Untuk Pak. Kamu paling lemes. Ternyata dia puasa. dia mikir nanti sampai rumah. Rumah aku enggak nyanyi. Oke, jadi itu untuk pertemuan kita di pagi hari ini menuju siang. Sebelum saya akhiri, mari sama-sama ucap hamdalah dan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri pertemuan di pagi maupun siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ini saya tuh ada 1, 2, 3 topik kok. Ketemu lagi ya kalian selama. Ya, belum praktikum. Ketemu lagi. Memang bosan ya Pak? Enggak